Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas yang dilakukan Bapak Ibu ya. Oke, seperti biasa, di video ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru, terupdate seputar P3K 2024, di mana teman-teman ini akan diselesaikan ya untuk R2 dan R3 dan akan ada semacam penambahan formasi ya berdasarkan rapat yang dilakukan BKN, Kemendagri dan Menpan RB kemarin, rapat gabungan rakor. Seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung saja nggak pakai lama, cekicus kita ke videonya Bapak Ibu. Oke, ini ada semacam ada kabar menarik ya yang akan Kak Furkon bahas ya, yang harus Kak Furkon bahas di channelnya Kak Furkon supaya teman-teman itu tahu ya seperti itu. Jadi informasi itu sangat penting tentunya. 10 Januari 2025 part 3 ini adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon pada hari ini tentunya. Oke, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada potensi ya keterisian formasi P3K penuh waktu atau full time. Di sini resmi Bapak Ibu ya berdasarkan hasil rapat kemarin ini sudah dari peserta yang submit di tahap 1. Tentunya kalau di rata-rata secara keseluruhan guru teknis dan kesehatan otomatis di sini persentasenya itu cukup 67,60%. Artinya ini sisanya itu akan dialihkan ke part-time ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sisanya ini akan dijadikan paruh waktu. Nah, paruh waktu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ya Bapak Ibu ya bahwa memang untuk formasi di tahap 1 itu memang sedikit, tidak dipungkiri. Dan ini relate dengan berita JPNN ini. Ini relate banget ya Bapak Ibu ya. Coba ini ada berita JPNN yang terbaru. Ini relate banget dari data resmi dari BKN tentunya. Ini relate banget Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini jumlah honorer lulus P3K penuh waktu ya tentunya ya. Tahap 1 itu sangat sedikit sekali. Karena cukup ya masih ada 33% lebih ya kan yang belum mendapatkan formasi. Sisanya itu lebih banyak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya semoga saja nanti ada semacam kebijakan optimalisasi formasi sehingga teman-teman yang R2 dan R3 itu bisa tuntas sebelum tahap 2 dilaksanakan tentunya Bapak Ibu ya. Karena R2 dan R3 ini juga notabene tetap lulus. Cuma ia tidak dapat formasi. Tidak dapat formasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini kabar dari jpnr.com Banjarmasin Bapak Ibu ya. Nah, di sini Menteri Menpan RB Ibu Rini Widianti ini juga menggelar rapat bersama ya kemarin ya. Bapak Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BKN Judan Arif Fakrullah. Ini membahas tentang upaya optimalisasi penyerapan non-ASN atau honorer pada seleksi P3K 2024 tahap 2. Di mana rakor tersebut Bapak Ibu ya, tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah itu akan dilakukan secara virtual dari kantor pusat Kemendagri Jakarta Rabu 8 Januari kemarin yang juga diikuti oleh seluruh kepala daerah beserta jajarannya. Bahkan unsur dari Pemprov Kalimantan Selatan juga ikut membahas nasib honorer tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu sudah ada jadwal cooking klinik ya. Nah, seperti biasa, di sini Bapak Ibu memang ada todongan tegas ya dari BKN supaya nanti Pemda itu segera menambah ya kan, menambah formasinya ya kan, menambah jumlah formasi yang akan digunakan di tahap 2 supaya kekosongan formasi ya kan, maksudnya kekurangan formasi di tahap 1 itu tidak terjadi lagi di tahap 2. Itu tujuannya seperti itu Bapak Ibu ya. Di mana cooking klinik ini diadakan secara daring ya Bapak Ibu ya. 9 sampai 10 ini sudah lah. Nanti 13 sampai 15 Januari itu juga akan dilaksanakan ya. 15.00 sampai 20.00. Tentunya hal yang dikonsultasikan atau cooking kliniknya itu adalah tentang artinya fokus terkait pendaftaran melalui portal SCCSN tentunya ya. Karena di sini 15 itu terakhir ya kan batas pendaftarannya sehingga nanti persiapan bagi teman-teman untuk mengikuti P3K tahap 2 tentunya Bapak Ibu ya. Di mana di sini akan dilayani oleh Badan Kepegawaian Negara bersama Kantor Regional BKN. Kemudian Kementerian Pendayagunaan dan Kementerian Dalam Negeri.
atau Mendagri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan memang di sini yang belum daftar ya kan. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada tenaga non ASN itu data resminya 1.789.050. Kemudian ini berkurang di tahap 1, kemudian ada yang belum daftar di tahap 1 sekian, otomatis dia nambah tuh, ya kan? Di tahap 2 ini 111.000 sekian. Lah, yang belum daftar di tahap 2 itu 222.968 atau sekitar 66,7%. Ini sudah dikonfirmasi instansi. Ini belum melakukan pendaftaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu segera melakukan pendaftaran sebelum tanggal 15 Januari 2025. Mengapa? Karena di sini memang penting Bapak Ibu ya untuk mengikuti PPPK tahap 2. Tahap 2. Sedangkan di sini memang pihak BKN itu sangat-sangat berharap untuk semua Pemda itu segera menambahkan formasinya sesuai dengan jumlah non ASN yang ada di daerah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang ini cukup jomplang sekali Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak imbang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini yang tidak mengajukan formasi sama sekali. Nah, ini ada Kabupaten Goa dan Sinjai, ini 0 formasinya Bapak Ibu ya. Padahal honorernya itu 4.500 sekian dan 4.300 sekian. Otomatis gimana ini mau dikemanakan ini 4.500 ini. Nah, ini merupakan PR tersendiri ya bagi Pemda-Pemda yang notabene itu pengajuan formasinya itu sangat sedikit, sehingga nanti nasibnya untuk tenaga non ASN-nya mau dikemanakan, karena di sini memang sudah tahap akhir ya kan, tahap 2 itu sudah tahap akhir, maksudnya tahun 2025 ini harus tuntas di ASN kan semua, meskipun nanti beberapa sebagian besar ada yang paruh waktu tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada sebuah data nih. Pada saat Zoom meeting penataan non ASN yang dilakukan oleh 3 kementerian sekaligus ya, Menpan-RB, BKN dan Kemendagri, di instansi pemerintah daerah ada arahan ya untuk Kemendagri, dari Kemendagri ini agar tenaga non ASN dapat diselesaikan. Nah, ini ujar PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalsel Muhammad Farhani di Banjarbaru tentunya ya. Nah, di sini beliau ini menyebutkan nih, total non ASN di Pemprov Kalsel ini 7.000 sekian. Otomatis, adapun yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahap 1 itu sekitar 1.493. Nah, otomatis menyisakan yang sangat banyak, ya kan? Jumlah yang sangat banyak ini harapan beliau itu akan tuntas di tahap 2 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sehingga ada semacam selisih ya yang dihadapi Pemprov Kalsel 5.876 oleh ujarnya. Melihat data ini, ungkap Fahrani, Pemprov Kalsel ini berharap agar para honorer segera mendaftar sebelum 15 Januari 2025. Kalau di data ini Kalsel masih aman Bapak Ibu ya, maksudnya benar formasinya kurang, cuma pengajuan formasinya itu enggak 0. Lah ini yang 5 terbesar ini ya kan, ini pengajuan formasinya ini benar-benar 0 ya Bapak Ibu, 2.000 sekian, 4.000 sekian, ini 0 formasi, enggak mengajukan Pemdanya. Apa yang terjadi kita juga belum tahu Bapak Ibu ya. Makanya di sini pihak Kepala BKN sudah mewanti-wanti semua Pemda untuk segera menambah formasinya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pada rakor tersebut Mendagri Bapak Tito Karnavian juga meminta nih pemerintah daerah memanfaatkan seleksi PPK tahap 2 dalam upaya untuk menyelesaikan penataan non ASN. Rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua ya kan, sebelum 15 Januari dong tempuhnya. Nah, di sini Mendagri menjelaskan juga perpanjangan waktu ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan nih bagi pegawai non ASN yang belum daftar tentunya. Seperti adapun penyelesaian itu mengacu pada pegawai yang terdaftar dalam database PKN. Ya, semoga saja ya teman-teman Pemda itu bisa segera menambah formasinya, khususnya untuk R2 dan R3. Ini sebaiknya ya dikasih aja ya formasi kosong itu ke mereka sebelum tahap 2. Kalau tahap 2 sih perkiraan sih biasanya sih
kemungkinan paruh waktu Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahap 1 ini kiranya lebih baiknya itu diselesaikan dan untuk mengisi formasi kosong itu diberikan ke R2 dan R3. Ya semoga itu terjadi ya. Berdoa saja supaya teman-teman nanti juga bisa mengisi formasi ya di tahap 1 yang R2 dan R3. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu info-info menarik dari channelnya Kak Furkon. Stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Insya Allah update setiap hari seperti itu. Sekian dari Kak Furkon, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.